Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, hari ini kita udah mulai sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau fokus pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau memberkati kami sehingga kami masih beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya kami dapat menyanyi bagi Engkau, kami dapat menyembah sehingga namamu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap? Yes, yes, yes. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Dan kita akan mengangkat satu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar kalian? Tante berharap semua kalian baik-baik ya. Sebab Tante percaya kita semua berada di dalam perlindungannya Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa juga minggu ini kita sudah masuk ke bulan ketiga di tahun 2021. Semoga semua segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Dan minggu ini Tante akan bercerita tentang seorang Nehemia. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita bersatu di dalam doa, biar apa yang disampaikan firman Tuhan pada minggu ini bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ayo mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pagimu yang indah. Terima kasih ya Bapa, kami masih diperbolehkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kiranya firman-Mu itu dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Nehemia, coba adik-adik ingat kembali siapa sih Nehemia itu, atau apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang seorang Nehemia? Ya, dia adalah seorang juru minum Raja Artasastra di Kekaisaran Persia. Dia orang yang taat, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang baik, dia orang yang hatinya tulus, dia orang yang bijaksana. Karena itu, dia disayang oleh raja. Tetapi tidak hanya raja ya adik-adik yang sayang sama Nehemia, Tuhan pun sayang sama Nehemia. Karena ketulusan hatinya, kebaikan hatinya, maka pada saat itu Tuhan mengizinkan Nehemia untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin rombongan ketiga Eksodus bangsanya ke Yerusalem. Nah, apa sih Eksodus itu adik-adik? Eksodus adalah suatu perbuatan meninggalkan kampung halaman. Jadi di sini Tuhan memberikan izin, memberikan kepercayaan kepada Nehemia untuk menjadi pemimpin, membawa kembali bangsa-bangsanya yang sudah keluar dari Yerusalem kembali lagi ke Yerusalem. Nah, Tuhan ini pakai Nehemia secara luar biasa ya adik-adik. Selain jadi pemimpin, Nehemia juga ada niat membangun tembok Yerusalem dan pintu gerbang yang hancur berantakan karena diserang musuh. Pada saat pengerjaannya itu, Nehemia ditentang oleh Sanbalat dan Tobia. Sanbalat itu seorang pejabat Persia pada saat itu, dia juga seorang pemimpin Samaria dari kota Haran atau Heron. Yang kedua Tobia juga sama, dia adalah pejabat Persia pada saat itu yang menghasut bangsa Amon untuk menggagalkan niat Nehemia untuk membangun kembali kota Yerusalem. Tetapi karena Tuhan pakai Nehemia itu secara luar biasa, Nehemia mampu membangun tembok Yerusalem selama 52 hari. Nah, tidak hanya di situ ya adik-adik, Tuhan pakai Nehemia juga untuk menjabat sebagai bupati di Yehuda. Jabatannya lumayan cukup lama. Dia memimpin Yehuda selama 12 tahun. Dia seorang bupati yang baik, dia seorang bupati yang adil, yang bijaksana. Dia tidak pernah mengambil haknya sebagai bupati. Dia tidak pernah membuat keputusan, tidak pernah membuat peraturan-peraturan yang merugikan orang lain, yang semuanya itu dia buat untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak pernah melakukan hal itu semua. Malah dia membangun kembali kepercayaan orang Israel untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, mengapa Nehemia melakukan itu semua adik-adik? Nehemia melakukan itu semua karena hormat dan kemuliaannya kepada Tuhan. Nah, di dalam masa hidupnya ini, Nehemia selalu meminta hikmat ya adik-adik kepada Tuhan. Nah, dia selalu melakukan di dalam kehidupannya itu, dia selalu melakukan apa yang dia kerjakan itu satu, yaitu takut akan Tuhan. Jadi dia tidak pernah menyimpang ke kiri, dia tidak pernah menyimpang ke kanan, atau dia merugikan orang lain, karena dia lakukan semuanya itu karena dasar satu, takut akan Tuhan. Nah, dari cerita Nehemia ini adik-adik kita bisa ambil, kita bisa jadi panduan bahwa kita harus takut akan Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, karena orang yang takut kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang itu nanti akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya,
Kita mau ya seperti Nehemia ya adik-adik, kita mau punya hati seperti Nehemia, kita mau melakukan di dalam hal kehidupan kita seperti Nehemia ya adik-adik. Kita takut akan Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan ya adik-adik. Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan, dan yang pasti Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua selama-lamanya. Amin ya. Kalau adik-adik mau tahu cerita lengkapnya tentang Nehemia, adik-adik bisa membaca kembali di Alkitab di Perjanjian Lama ya adik-adik tentang Nehemia. Barangkali adik-adik mau lebih jelas lagi, silakan baca di Perjanjian Lama ya tentang Nehemia. Di situ nanti adik-adik bisa tahu cerita lengkapnya. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya di Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalannya di Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan ayat hafalannya, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tetapi sebelum kita berpisah, mari kita tutup dulu di dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih ya Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami ya Bapa, agar menjadi seorang Nehemia. Biarkan kami selalu takut akan Engkau, dan apa yang kami perbuat di dalam hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu dan hukum-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.